Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dari Komisi Anak sampai Komisi Adioswo GKJ Condong Catur. Shalom. Ya Bapak Ibu, meskipun kondisi sekarang masih mengharuskan kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita tetap harus semangat. Semangat apa? Semangat menjalani hari, semangat melakukan pekerjaan, dan semangat untuk berpelayanan dimanapun itu tempatnya. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan mulai renungan di dalam program Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Tapi sebelum renungan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Engkau telah membangunkan kami dari yang tidur lelap di malam hari tadi. Ya Tuhan, sekarang kami akan mulai renungan. Semoga renungan ini bisa menjadi pondasi kita untuk menjalani hari ke depannya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, tema pada pagi hari ini diambil dari Lukas 16 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Bacaan ini akan dibacakan oleh adik kita, yaitu Dek Tristan. Ya, silahkan Dek Tristan untuk membacakan ayat ini. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Lukas 16 ayat 8 sampai 9. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Tristan. Ya Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya, tema pada pagi hari ini adalah investigasi. Jadi saya akan menggarisbawahi ayat 9 di dalam Lukas 16 ini adalah kata mamon. Di dalam perjanjian baru atau Alkitab pada umumnya, kata mamon diartikan sebagai uang atau keserakahan. Ya Bapak, Ibu, Saudara, di sini saya akan mengambil contoh seseorang. Jadi di dalam kehidupannya seseorang ini adalah seseorang yang tidak terlalu kaya, malah cenderung lebih menengah ke bawah Bapak Ibu. Dia setelah lulus dari perguruan tinggi, orang ini kesulitan untuk mencari pekerjaan. Kesana kemari selalu ditolak. Tapi berjalannya waktu, orang ini giat untuk berdoa tiap hari, giat untuk berpelayanan. Setiap ada pelayanan di gereja dia pasti ikut. Ada orang minta bantuan pasti ditolong. Terus berjalan seperti itu sehingga teman-temannya melihat dia, wow, orang ini sangat luar biasa. Tapi pada akhirnya orang ini diberi kuasa Tuhan. Dia diberi pekerjaan yang layak dengan gaji yang besar, dan orang ini bekerja di perusahaan itu. Berjalannya waktu, dia bekerja di perusahaan itu, dia mendapatkan gaji yang besar, mendapatkan posisi yang enak di perusahaan itu, sehingga Bapak Ibu, dia melupakan kewajiban-kewajibannya berpelayanan. Karena uangnya udah banyak, karena dia bisa main ke sana ke sini, bisa membuktikan jati dirinya ke teman-teman, dia lupa
apa yang telah dibangunnya di masa lalu berpelayanan. Ya, kita juga harus menginvestigasi apakah itu benar atau salah Bapak Ibu. Dan ada contoh lain, orang yang berpelayanan aktif sekali di gereja, tapi dia menjatuhkan dirinya di gereja. Wah, tahu orang gereja itu pasti baik, orang-orang gereja pasti menolong. Jadi orang ini santai-santai aja Bapak Ibu, santai, tidak usah bekerja nggak apa-apa, yang penting aktif pelayanan di gereja. Nggak dapat uang nggak apa-apa, pasti orang gereja bantu. Berjalannya waktu, santai-santai, ikut berpelayanan, mengikuti apa kata orang, pokoknya berpelayanan saja. Untuk masalah sekolah anak dan lain-lain, semuanya Tuhan yang mengurus, pasti ada yang membantu. Tapi apakah hal seperti itu juga benar, saudara-saudara? Saya kira itu juga perbuatan yang kurang baik. Di sisi lain juga dia meminjam uang. Wah, aku mau pinjam uang nih, uangku habis. Pinjam uang bukannya untuk biaya sekolah anaknya, tapi untuk cicil motor kadang-kala. Kadang-kadang orang yang membantu pun juga akan melihat dia, apakah orang ini benar-benar membutuh bantuan atau memang gaya hidupnya yang agak tinggi. Dan mungkin ini terjadi di sekitar kita juga Bapak Ibu, saudara semua. Ya, mari sebelum kita melakukan langkah ke depannya, kita menginvestigasi diri kita sendiri. Apakah yang kita lakukan ini benar? Apakah yang kita lakukan ini salah? Karena ayat ini malah lebih tertuju kepada uang. Mari kita jadikan uang bukan seperti dewa, bukan suatu benda yang perlu disembah atau sama seperti Tuhan. Ya, jelas di era sekarang tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makan, sekolah, semuanya butuh uang. Tetapi apakah kita perlu menyembah uang? Apakah kita perlu menggampangkan uang? Ya, jelas uang perlu dicari Bapak Ibu Saudara semua. Tapi saya garis bawain di sini, uang jangan jadikan uang sebagai Tuhan, tetapi sebagai sahabat. Dengan menjadikan uang sebagai sahabat, kita bisa merasa lega untuk mencarinya. Kita tidak mendewakannya, dan kita tahu batasan untuk mencari uang. Tidak mencari sampai lupa berpelayanan. Atau ya udah, nggak usah cari, pokoknya nunggu uang datang saja, nunggu bantuan datang saja, yang penting saya berpelayanan. Itu juga salah Bapak Ibu Saudara. Jadi kita pada akhirnya harus seimbang untuk mencari uang dan seimbang untuk berpelayanan. Begitu Bapak Ibu tema pada pagi hari ini. Dan untuk menyelesaikan PA pada pagi hari ini, lebih baik kita pimpin dan kita tutup melalui doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih Engkau telah memberikan firman di pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan mulai hari. Semoga hari ini Tuhan berkati, supaya hari ini bisa berjalan dengan baik, kami bisa berpelayanan dengan baik, dan kita bisa membuktikan bahwa uang bukanlah hal yang satu-satunya kita cari, tetapi jalan-Mu lah yang harusnya kita cari. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya, begitu
renungan di pagi hari ini. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya bisa berkegiatan dengan baik dan menjalani hari dengan baik. Ingat, uang bukan segalanya, tapi kita bisa bersahabat dengan uang. Terima kasih. Haleluya. Amin.